قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang dimana sore hari ini kita kembali dapat melanjutkan kembali pembahasan kita. Setiap Selasa sore membahas yang pertama masalah akidah dan manhaj dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Lalu yang kedua kita akan mengkaji masalah fikih dari fikih dasar Syafi'i dari kitab Safinah An-Najah karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Baik, kita lihat pembahasan yang pertama, pembahasan akidah dan manhaj dari kitab Lum'atul I'tiqad, di mana yang kita kaji masih tentang hak-hak para sahabat. Pada kesempatan sebelumnya kita telah melihat Ibnu Qudamah mengatakan termasuk pokok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, loyal kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana bentuknya loyal di sini mencintai mereka, sebagaimana kita sudah sebut kemarin, mencintai mereka, menyebut-nyebut kebaikan mereka, wa tarahhum alaihim, mendoakan rahmat untuk mereka, wa i'tiqadu fadlihim, meyakini keutamaan-keutamaan mereka, wa ma'rifatu sabiqatihim, dan memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam dibanding dengan kita-kita yang terdahulu masuk Islam. Beberapa dalil lantas disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Yang pertama surat Al-Hasyr ayat ke-10. Surat Al-Hasyr ayat ke-10. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan mereka, orang-orang yang datang sudah mereka, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar, mereka itu berdoa, Rabbana firlana, ya Allah, Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah terdahulu dalam beriman, wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami,
terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mendoakan para sahabat yang terlebih dahulu masuk Islam. Surat Al-Hasyr ayat 10 tadi menunjukkan kita hendaklah mendoakan para sahabat, mendoakan rahmat juga kepada mereka termasuk di sini. Karena mereka yang terlebih dahulu masuk Islam. Juga di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka meminta kepada Allah, yaitu yang disebutkan dalam doa tadi, orang-orang yang berdoa tadi meminta kepada Allah supaya dihilangkan ghil. Apa yang dimaksudkan dengan ghil di sini? Al-bughdu awil karaha. Al-bughdu awil karahiyatu, yaitu benci dan tidak suka kepada salah seorang dari sahabat, yaitu tidak ada rasa benci kepada mereka-mereka tadi, tidak ada rasa tidak suka tadi yang muncul dari hati-hati mereka. Jadi orang-orang yang mendoakan di sini ini berarti memberikan yang terbaik untuk para sahabat dengan mendoakan mereka dalam kebaikan dan tidak membenci mereka. Berarti tugas kita sekarang ini terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ketika nama mereka itu disebut. Kita menyebut misalnya Ali bin Abi Thalib, kita sebut radhiyallahu anhu, doanya adalah radhiyallahu anhu. Kita sebut Muawiyah, maka kita juga doakan lagi radhiyallahu anhu. Kita sebut Aisyah, maka kita doakan lagi radhiyallahu anha. Kita sebut yang bapak dan anaknya itu sama-sama sahabat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ya, ini bentuk doa pada para sahabat, dan doa ini menunjukkan lepas dari kita kebencian. Karena orang yang doakan yang lainnya berarti terlepas dari dirinya itu kebencian kepada orang-orang yang didoakan tadi. Karena nggak mungkin sudah doakan orang lain kok malah benci pada mereka, nggak mungkin. Berarti sifat yang menyelisih ini apa? Kalau ini doa kebaikan berarti mendoakan jelek. Sifat kebalikan dari ini apa? Mendoakan jelek kepada para sahabat. Contoh yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Di antara bentuk doa mereka, di antaranya mereka baca saat tahiyat, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Mereka sampaikan dengan doa laknat. Kalau dalam bahasa kita itu artinya kutukan. Namun kalau para ulama itu sebut dengan laknat, yang dimaksud laknat itu adalah jauh dari rahmat Allah, bu'dun min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Orang Syiah kerjaannya seperti itu terhadap sahabat-sahabat yang mulia, bahkan yang sudah dijamin masuk surga, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai pun pada istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha, mereka doakan jelek seperti itu. Berarti orang Syiah, Rafidhah telah menyelisih ayat tadi. Ayat yang selanjutnya lagi adalah firman Allah surat Al-Fatah ayat 29. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dengannya. Siapa yang bersama dengan Nabi SAW? Para sahabat. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan pengertian sahabat, yaitu mereka yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman. Bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman,
mati pula dalam keadaan beriman. Maka di sini dimaksudkan walladzina ma'ahu bersamanya, itu bersama Rasul ya, berarti para sahabat. Karena mereka itu beriman bersama Rasul, mati juga ya, beriman pada Rasul ya, dan juga mati dalam keadaan beriman pula. Sifatnya apa para sahabat? Lihat, ada 2 sifat penting. Ini dari potongan ayat, ini dari potongannya saja yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Sifat para sahabat yang pertama, mereka benci, tidak suka, atau bara' dari orang-orang kafir. Mereka tidak suka, benci, atau bara' pada orang-orang kafir. Sifat yang kedua, ruhama'u bainahum. Saling menyayangi di antara mereka. Saling menyayangi di antara mereka. Karena apa saling menyayangi? Karena orang beriman kal jasadil wahid. Orang beriman itu seperti satu badan. Ya, orang beriman itu seperti satu badan. Kalau satu badan kepalanya sakit, nggak mungkin kaki itu senang-senang. Ya, giginya senang-senang, tangannya senang-senang, nggak mungkin. Dia juga akan ikut merasakan sakit seperti itu. Kalau kepalanya senang, yang bawahnya juga ikut senang. Ya, sifatnya seperti jasadil wahid. Maka sifat sahabat yang disebutkan sini ada 2. Maksudnya dari potongan ayat Al-Fatah tadi ayat 29 itu ada 2. Yang pertama apa? Benci atau tidak suka atau bara' pada orang kafir. Baroknya di sini apa? Dalam hal yang kaitannya dengan agama, dengan keyakinan. Barok. Barok itu artinya nggak dukung, nggak cinta, nggak suka. Nggak suka pada ajarannya. Hatta sampai pun terjadi pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Boleh atau tidak? Laki-laki muslim, laki-lakinya loh yang muslim, dengan wanita ahli kitab. Boleh atau tidak? Boleh. Pingin cari gitu? Hah? Pingin cari? Kayak nggak ada perempuan saja di muka bumi ini ya. Ahwat-ahwat aja banyak yang belum laku. Janda-janda juga banyak. Mau janda juga mas? Cuma menunduk aja. Boleh kan tadi? Boleh. Walaupun dia mencintainya nanti, tidak boleh mencintai agamanya. Suatu hal yang berbeda. Ya, ini di syariat, ini masih dibolehkan, namun tidak boleh ada kecintaan dalam agama. Walaupun itu dibolehkan di situ loh. Beda. Kecintaan dalam hal agama dengan kecintaan yang sifatnya manusiawi itu berbeda. Contoh misalnya seseorang dengan orang tuanya yang berbeda keyakinan. Contoh Abu Hurairah, ibunya itu sebelumnya orang musyrik. Ya, sebelumnya orang musyrik. Cinta enggak Abu Hurairah dalam hal dia sebagai orang tuanya? Apakah Abu Hurairah mencintai orang tuanya? Iya. Dia sayang pada orang tuanya. Makanya dia inginkan orang tuanya masuk Islam. Namun apakah ini memberikan konsekuensi cinta pada agamanya? Enggak. Suatu hal yang berbeda. Buktinya dia enggak mencintai agamanya apa? Wong dia ngajak orang tuanya masuk Islam. Bolak-balik dia minta pada Nabi SAW, dia dakwahkan sampai suatu saat dia minta pada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, saya sudah dakwahkan orang tua saya namun dia belum juga masuk Islam. Tolonglah berdoa pada Allah supaya ibu saya itu masuk Islam. Ketika dia pulang mau datang sampai di rumah, ibunya sedang mandi.
ternyata mandi untuk masuk Islam. Lalu setelah itu memakai jubah, kemudian menyapa Abu Hurairah. Abu Hurairah, mulai saat ini saya masuk Islam. Bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Wah, saking girangnya Abu Hurairah. Buktinya apa? Dia tidak mencintai agama ibunya apa? Masih mengajak masuk Islam. Seandainya ibunya itu dia setuju saja tentang agamanya, ngapain ngajak-ngajak? Beda kan? Beda. Dia cinta nggak pada ibunya? Cinta. Buktinya cinta apa? Wong dia nggak ingin ibunya itu terjerumus dalam kekafiran. Itu bukti cintanya pada orang tuanya, bukti kasih sayangnya. Dalam hal dunia ini sifatnya manusiawi. Namun kalau kaitannya dengan agama, enggak dia. Abu Hurairah seperti itu. Jadi tolong dibedakan itu. Jadi kalau kita bahas bara, tidak loyal atau benci pada non muslim, ya, benci pada non muslim, maka bukan menunjukkan bahwasanya kita ini pokoknya dalam hal dunia fine saja. Namun kalau dalam urusan kaitannya dengan agama enggak ada di situ dukung, enggak ada di situ ya menyupport, enggak ada di situ untuk mengucapkan selamat, nggak ada di situ untuk lakukan perayaan bersama. Perayaan mereka kita ngadakan bersama, satu kampung, satu dusun, enggak. Nakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, sudah selesai. Tidak ada di sini kompromi dalam masalah agama. Namun kalau dalam masalah keseharian silakan. Rasulullah SAW saja masih menganjurkan memberikan hadiah, memberikan makan pada tangga-tangga sekitar. Sampai pun di situ sampai dikatakan oleh Jibril, sampai pun Jibril itu mengatakan, ini hampir-hampir saja tangga-tangga itu dapat waris. Padahal itu bukan, ada yang berbeda keyakinan dengan Nabi SAW. Menunjukkan berbuat baik tetap ada, namun tidak loyal pada agama mereka. Itu disebut dengan bara. Sifat sahabat seperti itu. Gak ada itu sahabat untuk menunjukkan dia itu cinta kepada non muslim atau fine dengan non muslim, kemudian ucapkan ya selamat, ya Merry Christmas. Gak ada kayak begitu. Ya, cuma orang-orang ya sampai cendekiawan muslim saat ini atau yang diakui sebagai ulama saja yang belakangan ini aja sok-sokan untuk mengagung-agungkan toleransi, salah kaprah. Ya, itu bukan yang dimaksudkan menunjukkan cinta yang benar. Ya, dalam masalah agama tidak didukung. Tetap ada sifat apa? Bara, sifat para sahabat. Dan sifat mereka lebih baik daripada sifat-sifat orang saat ini. Jadi sifat mereka yang lebih pantas dicontoh. Kemudian yang kedua sifatnya apa tadi? Ruhama'u bainahum, yaitu saling berkasih sayang di antara mereka. Berarti kalau sama muslim saling loyal, mendukung. Ya, saling loyal, saling mendukung. Saudaranya tidak boleh dijatuhkan kehormatan, gak boleh digibain, gak boleh melakukan buhtan, memfitnah tanpa bukti. Tidak boleh juga bentuknya menjatuhkan kehormatan juga. Di antaranya melakukan tuduhan qadzaf. Qadzaf itu menuduh wanita muhsinat, wanita yang baik-baik dituduh selingkuh atau dituduh berzina. Ya, ini tanda juga Islam jaga kehormatan yang lainnya. Boleh menuduh harus ada 4 orang saksi. Boleh menuduh harus membawa 4 orang saksi. Bi arba'ati syuhada. Harus bawa 4 orang saksi. Saksinya laki-laki, muslim, merdeka, kemudian adil, bebas dari kefasikan. 4 orang ini menyaksikan langsung kejadian
perselingkuhan atau perzinaan. Berarti kalau cuma 3 saja, Allah katakan wa ulaika humul fasiqun. Mereka orang-orang yang fasik. 3 orang saja, lihat semuanya dikatakan fasik. Sampai datang ke berapa? 4. Harus datangkan 4 orang saksi. Kurang 1 dianggap fasik semuanya. Kurang 1 malah yang nuduh ini semuanya kena hukuman cambuk. Ya, yaitu sama nina jaldah, 80 kali cambukan. Hukumannya seperti itu. Menunjukkan bahwasanya tidak boleh menuduh sembarangan seorang wanita yang dia adalah wanita muhsanat yang benar-benar menjaga dirinya dari zina. Tidak boleh seperti itu. Ini menunjukkan kehormatan dijaga. Harus saling menyayangi, saling mendukung, bukan saling jatuhkan kehormatan. Termasuk dengan alasan ingin nyalek, ingin nyalonkan diri jadi sesuatu. Ada nggak saling jatuhkan situ? Iya. Kasus-kasus yang dulu diungkap-ungkap lagi. Ada yang sengaja membuat berita palsu, orang ini sudah selingkuh. Ada lagi tuduhan ini, saling jatuhkan. Berarti mas-mas pengen jadi caleg sini? Ya, biar dapat dosa memfitnah orang terus, jatuhkan kehormatan orang terus, sebar aibnya sembarangan. Atau jadi tim pendukung? Tim sesnya pengin? Biar kumpul dosa semuanya di situ. Ya. Habis MM-an. Semuanya penuh dosa di dalamnya. Fitnah orang, hancurkan kehormatan orang, dan seterusnya. Ya. Dan kalau lihat biaya kampanye itu sebenarnya rugi itu kalau hitungan ekonomi itu sebenarnya. Ya, biaya kampanyenya dibandingkan dengan gaji, nggak untung. Berarti apa yang terjadi? Korupsi. Ingin seperti itu. Jadi sekolah tinggi-tinggi, sekolah yang benar. Biar nggak jadi seperti itu. Nggak usah nyalek-nyalek untuk apa. Jadi nggak usah tanya saya tentang gimana kalau dukung ini. Untuk apa dukung? Dukung serba fitnah semuanya. Habis antum nggak dukung itu polisi aman-aman saja. Nggak ada dijaga-jaga gitu. Nyantai. Ya. Aman negeri ini. Ini kan lama-lama nggak ada yang nyalek lagi kan? Sudah berarti. Nggak ada yang ikut lagi, aman. Mana saling jatuhkan terus, capek kayak gitu. Mudah-mudahan suatu saat nanti, entah kapan, jatuhkan kehormatan yang lain. Kalau para sahabat, ruhama ubainahu, saling menyayangi, itu dia itu aibnya ada, sahabat masih dahulukan husnuzon. Mereka saya dengan Nabi SAW, Nabi SAW saya lupa dalam sholat. Ini lupa ini, manusiawi. Ya, masih tanya pada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, mungkin sholat itu kamu itu kosor, atau mungkin engkau lupa ya Rasulullah? Enggak langsung jatuhkan Nabi. Nabi, ini apa-apaan ini sholat? Jadi 2 rakaat. Zuhur asar kok jadi 2 rakaat? Itu enggak suuzon itu, dahulukan husnuzon dulu ini. Wahai Nabi, ini jangan-jangan engkau lupa, atau mungkin sholat sekarang sudah dikosor ini. Alhamdulillah berarti kalau dikosor kan. Mungkin kayak gitu. Ya. Husnuzon dulu lihat itu. Masya Allah, dengan nabinya saya hormati sekali. Kita itu kalau dengan ustadz kita sendiri itu langsung suuzon nih, ustadz ini keterlaluan betul. Nah, kayak gitu. Fitnah. Ustadznya salah sedikit, aibnya disebar itu. Saya dengar ustadz sunnah di Jogja pendapatnya kayak gini. Ya Allah, ini murid-murid zaman now ini kayak begini. Ya bisa dahulukan husnuzon dulu. Saya yang fatwa kayak gini mungkin maksudnya lain. Kamu tanyanya apa? Dia jawab kayak begitu. Mikir dulu. Ya, jatuhkan kehormatan orang lain. Lihat, ini dengan Rasul tuh hormati sekali. Rasul, ini kamu lupa apa? Memang sholat dikosor saat ini. Kalau jadi dikosor berarti syariat baru nanti. Atau mungkin ada sebab baru berarti. Ya. Tanya itu dulu, nggak langsung vonis Rasul. Rasul apa-apaan ini kamu kerjakan sholat 2 rakaat. Ya, nggak bantah seperti itu. Dia husnuzon dulu.
sama muslim itu kedepankan husnuzon. Ya, kedepankan husnuzon dulu. Ya, nggak boleh dia bawa ke suuzon terus, nggak boleh. Contoh kerjaan di rumah saja, bapak-bapak itu, yang Nabi SAW itu ajarkan. Ketika Nabi SAW katakan tentang suami yang pulang malam, Rasul SAW itu katakan, kalau mau pulang malam itu beritahu dulu istri di rumah. Ya, beritahu istri di rumah dengan tujuan supaya istri itu, sebagian ulama itu katakan, istri itu mempersiapkan diri di rumah. Kenapa suami harus minta izin juga? Di antara alasannya agar tidak banyak suuzon dengan istri. Karena siapa tahu tujuannya sampai di rumah, wah ini jangan-jangan istri saya ini punya selingkuhan, ini saya tinggal ini ya. Suuzon dia sama istri, gak boleh. Sama juga kedepankan husnuzon gimana? Nabi SAW itu pernah ditanyakan oleh sahabat, wahai Rasulullah, kami ini punya makanan, daging ini, kami tidak tahu daging ini dibacakan bismillah atau tidak ketika disembelih. Jadi sahabat itu dapat daging. Daging ini kami tidak tahu apakah dibacakan bismillah ataukah tidak saat disembelih. Mungkin matikan itu kayaknya, kipas itu. Pasti matikan aja. Sampai mana tadi? Nah, daging sembelian tadi, daging ini tidak diketahui dibacakan bismillah ataukah tidak. Nah, para sahabatnya khawatir sekali ini jangan-jangan daging ini bermasalah. Nah, masalahnya ini kalau kita dapat dari orang muslim, maka kedepankan husnuzon. Bagaimana husnuzon dari Nabi SAW? Nabi suruh ini, samillah wa kuluh. Sebutlah nama Allah ketika makan. Sudah, terus setelah itu engkau makan saja. Enggak usah banyak-banyak tanya tadi ini dapat dari mana, ini disembelih bagaimana, baca bismillah ataukah tidak. Mengedepankan apa berarti? Husnuzon. Ya. Karena kalau suuzon yang dikedepankan di sini, ya, berarti nanti diterapkan saja di setiap warung makan, tanya seperti itu. Masih mau makan ke warung, tanya ini dagingnya gimana nih Bu? Saya tanya dulu ini. Beli di pasar mana? Biar saya cek. Terus di sana itu orang yang nyembeli itu siapa? Biar saya tuh tahu. Terus nanti kalau saya di situ tahu, itu mungkin bisa ditanya, baca bismillah atau enggak. Ini suuzon sekali. Kalau ini hidup di lingkungan muslim, asalnya dia kedepankan husnuzon dulu. Kecuali kalau dia berada di Eropa sana itu. Ya. Dia bisa tanya-tanya, dia berada di Jepang sana. Jepang nyembah matahari, bisa nanya. Ya. Kalau nggak ada label halalnya, mendingan enggak. Kalau nggak dibeli di warung muslim, mendingan enggak. Daging masalahnya. Kalau di daerah non muslim, yang itu di mana daerahnya itu bukan ahli kitab, asalnya dagingnya nggak boleh dimakan. Sampai dipastikan itu halal. Ya, sampai dipastikan itu halal. Makanya resikonya itu kalau kuliah itu di negara yang bukan ahli kitab seperti itu. Kuliah di Jepang, di mana lagi? Korea, mana lagi? Cina, wah lebih-lebih India lagi ya, nggak dapat daging di sana. Ya, nggak boleh makan daging sapi, karena kriminal kamu di sana makan daging sapi. Kriminal itu, susah. Maka di daerah-daerah kayak seperti itu yang bukan ahli kitab, makan dagingnya itu lebih susah, ketat sekali dibandingkan dengan yang masih ahli kitab. Ya lebih gampang ya tinggal di negeri muslim saja. Kalau mau kuliah yang aman-aman ya di Arab, kalau enggak di Malaysia, itu aman sekali seperti itu. Taib. Kemudian sifat yang lainnya sebenarnya ada lagi dalam surat ini, ya. Penjelasannya panjang sekali, namun Ibnu Qudamah ingin jelaskan dua sifat tadi untuk menunjukkan bahwasanya inilah hak para sahabat, atau inilah yang mesti kita lakukan pada para sahabat. Kalau mereka itu membenci orang kafir, maka kita tidak boleh membenci mereka. Begitu juga kalau para sahabat mereka itu punya sifat saling menyayangi satu dan yang lainnya, berarti juga kita sama harus menyayangi para
sahabat, mendoakan para sahabat, mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu disebutkan ya, di samping ada dalil-dalil yang lainnya, sekarang hukum mencela para sahabat. Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum, karena sungguhnya salah seorang dari kalian, yaitu kita-kita saat ini, mau dibandingkan dengan para sahabat, maksudnya Nabi SAW. Seandainya kita-kita saat ini, lau anfaqa misla uhudin zahaban, kita itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya itu 8 kilo, 7 sampai 8 kilo, kemudian besar. Dan itu dikatakan di sini engkau berinfak, bersedekah dengan emas sepenuh gunung Uhud. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka niscaya tidak akan mencapai pahala satu mud dari infak mereka para sahabat. Sahabat cuma infak satu mud gini, kumpulan 2 telapak tangan. Andai sahabat infaknya 1 mud, kalian tidak bisa mengalahkannya, walaupun kalian infaknya emas 1 gunung Uhud. Juga tidak menyamai separuh mudnya. 1 mud ataupun separuhnya, tidak bisa menyamainya. Berarti di sini menunjukkan satu poin penting, tidak boleh mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mencela para sahabat Nabi SAW. Adapun mencelanya, insya Allah kita lanjutkan nanti pada kesempatan pekan depan.